Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar dan juga seluruh hardliners dimanapun berada. Senang sekali kesempatan kali ini. Saya Ria boleh menemani Anda dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih dengan beberapa narasumber saya yang saat ini sudah ada di studio dan juga sudah ada yang bergabung juga melalui fasilitas Zoom. Kita akan ngobrol seputar prosedur berobat ke Malaysia di masa pandemik ini yang pasti saya bersama dengan beberapa narasumber kami dari beberapa tempat begitu ya, beberapa bidang dari MHTC, pesawat SOS dan juga Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia. Di kesempatan yang pertama saya bersama dengan Mbak Renata. Halo Mbak Renata, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik sekali, sehat ya? Sehat. Oke deh. Oke, selain Mbak Renata dari MHTC ya? Iya, betul sekali. MHTC, kemudian juga yang kedua ini ada Mbak Maharani. Oke, Mbak Maharani dari pesawat SOS nih. Mbak Maharani apa kabar? Oke, Mbak Maharani suaranya? Oh, kenapa suaranya Mbak Maharani nggak keluar ya? Atau mungkin mic-nya bisa agak sedikit diturunkan deh. Oke, Mbak Maharani sepertinya oke. Kita akan langsung saja dan juga melalui fasilitas Zoom sebentar. Melalui fasilitas Zoom saya bersama dengan dokter bersama dengan Pak Andi ya. Pak Andi apa kabar nih Pak Andi? Halo, selamat siang, kabar Oke. baik. Oke, baik ya. Oke, Pak Andi sudah bersama dengan kita. Oke, Pak Andi langsung saja nih karena memang waktu yang terbatas untuk Anda ya Pak Andi ya, karena harus ada meeting juga. Pak Andi boleh cerita nggak nih ke kita nih Pak Andi seputar prosedur yang dilakukan oleh Glen Kuala Lumpur gitu ya, seputar prosedur karantina khususnya di rumah sakit yang diberlakukan di Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia seperti apa sih Pak Andi? Oke, jadi pertamanya terima kasih ya kepada Hotline, Rani dan juga Mbak Renata yang bisa mengundang saya dari Gleneagles Kuala Lumpur untuk kita bicara lebih lanjut, lebih detail tentang prosedur pemasukan pasien-pasien dari Indonesia khususnya ke Gleneagles Kuala Lumpur. Jadi ya memang kita sudah ada beberapa case yang sudah terbang dari Indonesia, dari Surabaya, dari Bandung, berobat ke Gleneagles Kuala Lumpur dengan bantuan MHTC dan juga pesawat SOS. Jadi untuk kuarantinanya itu wajib dari pemerintah Malaysia. Jadi saat pasien sudah mendapat kebenaran approval ya dari pemerintah, karena kan saat ini border masih lagi tutup, masih close. Apa Jadi untuk apa yang masih tutup Pak Andi? Iya, hello. Iya, yang masih tutup apa Pak Andi? Bordernya, Oke. sempadannya bordernya masih tutup. Jadi maksudnya kalau orang pasien ataupun turis yang mau datang ke Malaysia itu memang masih belum bisa. Jadi dengan bantuan MHTC itu prosedurnya itu lebih ketat, lebih strict ya. Maksudnya kalau pasien yang mau berangkat berobat ke Malaysia, Gleneagles Kuala Lumpur itu harus ada proses-prosesnya, harus disiapkan formulirnya yang harus diisikan sebelum pasien bisa terbang masuk berangkat ke Malaysia. Oke. Jadi maksudnya kalau ada sekarang ini hanya kita terbuka untuk pasien yang memang butuh treatment yang emergency, darurat, evakuasi. Maksudnya kita hanya dari rumah sakit Gleneagles Kuala Lumpur itu kita bersama MRTC itu kita sering check dan balance ya. Maksudnya kita tanyakan kalau ada pasien dari kota-kota lain itu bisa buat PCR test ataupun rapid test ya. Untuk kita terima untuk dapatkan izin dari imigrasi, karena keputusan kebenaran untuk masuk ke Malaysia itu adalah dari imigrasi, karena kan border masih close. Oke. Ya, itu yang kalau dari segi untuk izin masuk ke Malaysia. Jadi kalau untuk dari proses karantina itu memang wajib dari pihak pemerintah Malaysia 14 hari saat dari pasien masuk hari yang pertama hingga hari yang ke-14 harus menginap di rumah sakit, di ruangan isolasi. Kita ada sediakan. Jadi kalau pasien itu pasien dewasa bisa ada satu pendamping.
Jadi kalau pasien anak-anak bisa ada 2, ibu atau bapaknya. Jadi Iya. 14 hari itu wajib dikarantina dari saat hari pertama masuk hingga hari ke-14 pasien menginap di rumah sakit. Jadi itu yang kita follow, kita ikut regulation ataupun aturan dari pemerintah Malaysia. Iya. Berarti memang di masa pandemi ini memang dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi begitu ya Pak Andi ya? Iya. Untuk seperti itu, dan proses karantina itu adalah kalau untuk yang dewasa diperbolehkan 1 pendamping, sementara untuk anak-anak diperbolehkan 2 pendamping orang tuanya. Iya. Nah, pasien yang tadi Anda katakan pasien yang butuh treatment emergency lah yang memang diutamakan untuk berobat di Malaysia dari Indonesia begitu ya. Yang disebut emergency itu yang seperti apa, Pak Andi? Bisa diulang nggak? Putus-putus ya Oke. suaranya. Baik, Pak Andi, yang disebut dengan emergency itu treatment emergency itu yang seperti apa? Kalau yang emergency itu pasien butuh evakuasi ya, ambulans untuk terbang dari Indonesia ke Malaysia. Maksudnya pasien itu masih lagi mendapat rawatan di rumah sakit di Indonesia. Jadi memang pasien harus butuh ventilator ataupun butuh memang yang memang kritikal lah, kita bisa bilang. Memang pasien-pasien itu memang perlukan rawatan yang secepatnya, rawatan yang lebih advance, Iya. yang seperti mungkin tidak dapat ditawarkan di rumah sakit di sana. Jadi kalau untuk Jadi sekedar kalau cek begitu tidak bisa ya Pak Andi ya? Betul-betul hanya yang emergency kasusnya? Iya, betul. Kalau untuk Berobat. datang mau medical check up masih belum bisa. Itu harus tunggu dulu. Oke, tadi Anda katakan di masa pandemi ini sudah ada berarti dari Indonesia yang berobat ke Gleneagles Kuala Lumpur ya? Iya, ya sudah. Oke. Nah, kalau untuk tadi untuk biayanya segala macam, biaya isolasi gitu bagi keluarga pasien sendiri gimana tuh? Mungkin sedikit ada bocoran Pak Andi. Iya, Pak Andi. Ya, suaranya lagi koneksinya nggak koneksinya stabil ya, kurang. ya. Bisa diulang nggak? Iya, kalau untuk biayanya sendiri gimana Pak Andi? Bisa ada bocoran kah gitu? Kalau biayanya itu kita ada harga yang spesial untuk pasien-pasien Indonesia khususnya. Kalau seperti kan kita lagi tahu mereka harus dikarantina untuk 14 hari. Jadi untuk harga kita itu, harga kamar itu kita hanya kenakan bagi pasien. Jadi untuk pendamping itu kita tidak ada charge, tidak ada cost yang kita minta untuk pendamping. Jadi hanya untuk pasien sahaja. Jadi kalau untuk harga untuk cost atau biaya untuk pasien itu sekitar RM250 untuk 1 malam. Nah, di sini ya yang spesialnya memang ini diberikan kepada dari Indonesia, tidak ada biaya untuk para pendamping tapi hanya untuk pasien. Subsidi silang atau gimana? Kita tahu kan pendamping harus temani pasien untuk tempo 14 hari karantina. Jadi kita juga kita offer gratis untuk pendamping itu makan 1 hari 3 kali untuk 14 hari. Jadi tidak dikenakan biaya juga. Iya. Ini berarti semua sudah termasuk biaya karantina saja kan itu ya? Ini untuk kamar ya, kamar. Kalau untuk treatment itu beda-beda kan, karena kasus-kasusnya beda-beda kan. Iya. Nah, sejauh ini sudah berapa pasien dari Indonesia yang berobat ke sana, Pak Andi? Gimana? Boleh diulang nggak? Sudah berapa pasien yang di masa pandemi ini yang akhirnya dirawat ataupun juga dilakukan treatment di Gleneagles Kuala Lumpur, Malaysia, Pak Andi? Kurang lebih kita ada beberapa. Dari Indonesia itu ada 2, tapi itu yang sudah berada di Gleneagles Kuala Lumpur. Cuma kita lagi proses beberapa yang mau lagi request untuk berobat di Gleneagles Kuala Lumpur. Dan ada juga dari Timor Leste juga ada. Oke. Nah, yang request itu bagaimana, Pak? Itu apakah memang harus dicek dulu atau pending dulu atau bisa langsung diterima? Itu kan tadi yang 2 itu berarti memang mereka sudah ada di Malaysia sebelum pandemi ya? Yang inquiry-nya ya, yang masuk inquiry itu mereka butuh informasi bisa nggak pasien ini dirawat di Gleneagles Kuala Lumpur. Jadi sama ada dari tim pesawat SOS atau lewat MRTC di Jakarta, mereka akan terus kontak tim saya di Gleneagles Kuala Lumpur. Untuk saya pula kita cek sama dokter-dokter spesialis. Kasus ini bisa kita accept nggak? Mereka itu
kita bilang fit to fly atau tidak. Jadi kalau mereka oke, kadang mereka tidak terlalu critical, kita bisa terima untuk kasus-kasus jantung, kanker, bedah umum atau apa segala itu kita bisa refer ke kita punya dokter spesialis Iya. sama ada mereka itu fit to fly atau tidak. Iya. Apa sih Pak Andi yang menurut Anda nih mungkin dari komunikasi ataupun juga dari kesaksian yang disampaikan oleh pasien-pasien dari Indonesia yang yang melakukan treatment di Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia, apa yang sebetulnya yang membuat mereka memilih Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia? Oh, oke. Gleneagles ini terdiri sejak tahun 1996. Kita antara rumah sakit swasta yang terkenal di Malaysia, juga kita kena terletaknya di jantung kota Kuala Lumpur. Jadi cuma 5-10 menit dari Menara Kembar. Jadi kalau untuk tourism wisata medis itu memang sudah terkenal karena pasien selepas berobat kalau sebelum pandemik ini mereka bisa langsung ke Jalan Alor, makan durian atau apa. Jadi untuk paketnya itu lengkap. Jadi selain dari itu, rumah sakit Gleneagles juga menawarkan teknologi yang advance, ya seperti gamma knife, neurosurgeon, bedah robotik. Jadi yang tidak ditawarin oleh rumah sakit swasta yang lain, dan juga kita punya lebih dari 200 dokter spesialis di Gleneagles Kuala Lumpur. Jadi tim dokternya itu agak hebat, luar biasa. Iya. Jadi memang itulah kelebihan dari Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia, tadi 200-an dokter spesialis begitu ya. Kemudian juga paket lengkap hanya 10 menit dari Menara Kembar, dan juga teknologi yang terus berkembang yang dilakukan oleh Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia. Selain dari itu, kita juga setiap tahun melayani lebih dari 20.000 pasien internasional. Jadi separuhnya itu dari Indonesia. Jadi kita sudah bisa melayani pasien-pasien Indonesia. Kita tahu mereka perlukan apa, bagaimana kita mau melayani mereka, pasien ataupun pendamping ataupun juga keluarga. Iya, baik, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Andi ya, kira-kira kapan waktu, apakah sudah ada bocoran kira-kira kapan ini betul-betul rumah sakit Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia ini betul-betul dibuka, tidak hanya untuk mereka-mereka yang melakukan perawatan ataupun juga treatment emergency? Masih melihat keadaan situasi wait and see begitu? Iya, kita dari pihak rumah sakit swasta, kita memang sudah ready, sudah siap sedia. Karena kita kan juga dipantau oleh pemerintah MOH dari Kementerian Kesihatan dari Malaysia. Jadi cuma kita lagi tunggu izin dari imigrasi. Mungkin ada perbincangan dari pihak imigrasi juga MHTC di Kuala Lumpur, bagaimana kita melihat sejauh mana pandemik di negara-negara jiran kita. Jadi kalau mereka sudah oke, kita juga sudah oke, bisa terima. Jadi kita sudah siap sedia. Oke, baik. Pak Andi, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita close nih Pak Andi, sebelum nanti saya bersama dengan teman-teman dari MHTC dan juga pesawat SOS? Oh, oke. Jadi mungkin saya bisa share screen, bisa nggak? Oke, boleh. Ada satu Anda mau saja share slide screen yang ya? mau saya sharekan untuk teman-teman Boleh, silakan. semua di Indonesia. Bisa nggak? Boleh, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, Anda share screen untuk Mbak Renata dan Mbak Maharani. Nanti kita masuk di sesi yang kedua ya. Oke, iya. Oke, Pak Andi, silakan. Anda mau share screen informasi seputar Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia ya? Iya. Jadi ini saran kesehatan dari saya. Oke, saran kesehatan. Baik. Harus cuci tangan, gunakan masker wajah, hindari tempat keramaian. Itu bisa lah, tapi harus provide social distancing, harus gunakan masker. Ya, jadi juga hindari kontak dengan orang yang sakit di rumah sakit kalau bisa. Kalau di Malaysia itu di Gleneagles itu kalau ada ahli keluarga yang sakit dirawat di rumah sakit, kita hanya izinkan satu orang pendamping saja yang bisa ditemani. Jadi untuk ahli keluarga lain yang mau melawat, visit apa semua itu tidak bisa. Oke. Kita harus kontrol ya kan. Jadi setelah itu harus tutup mulut ketika batuk dan juga bersin, dan juga hindari sentuhan dengan binatang. Jadi ini yang seperti yang diadvisekan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Oke. Jadi COVID-19 saran kesehatan dari Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia adalah cuci tangan, gunakan masker wajah, hindari tempat keramaian, hindari kontak dengan orang sakit, tutup mulut ketika batuk dan bersin, dan hindari bersentuhan dengan binatang seperti itu ya. Iya, itu saja Pak Andi yang ingin Anda sampaikan? Iya, itu saja dari Oke, saya. baik. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Take care ya, Iya, teman-teman iya. di Indonesia khususnya yang di Jakarta. Iya, baik. Take care juga untuk semua teman-teman yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Baik, saya Terima akan, kasih. ya baik, terima kasih Pak Andi. Kita akan break sebentar, nanti saya akan sambung obrolan saya bersama dengan teman-teman dari MHTC dan juga pesawat SOS, dan kami akan kembali sesaat nanti. 100.6 Heartline FM. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini, dan kita masih live YouTube. Silakan Anda bisa menyaksikan siaran saya bersama dengan teman-teman dari MHTC dan juga pesawat SOS. Kita masih berbicara prosedur berobat ke Malaysia di masa pandemik. Tadi saya sudah bersama dengan Pak Andi dari Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia. Kali ini bersama dengan Mbak Renata. Ya, halo Mbak Renata. Halo Bu Ria dan Iya. teman-teman pendengar. Tadi kita udah dengerin ya penjelasan dari Pak Andi dari Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia. Ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan dan jelas sekali seputar biaya karantina, prosedur karantina di rumah sakit yang ada di Gleneagles Kuala Lumpur Malaysia, yang ternyata memang the best ya, Ya, Mbak Renata ya. benar-benar. Oke, nah kalau kita berbicara seputar MHTC, Anda bisa jelaskan MHTC itu apa sih sebelum nanti saya ke pertanyaan lebih lanjut nih Mbak Renata? Ya, oke Bu Ria, tadi Pak Andi dari Gleneagles KL juga sebut-sebut ya MHTC. Saya mau jelaskan nih, MHTC itu sebetulnya singkatannya adalah Malaysia Healthcare Travel Council. Oke. Jadi MHTC ini adalah agensi atau organisasi yang di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, tugasnya ini sebenarnya Bu Ria, MHTC ini untuk memfasilitasi pertanyaan pasien. Jadi kami punya kantor perwakilan di Indonesia, yaitu di Jakarta. Saya adalah perwakilan untuk MHTC di Indonesia. Jadi kan banyak sekali ya pasien-pasien Indonesia tuh dulu yang berobat ke Malaysia. Iya. Jadi kadang mereka nggak tahu mau cari informasinya di mana, itu MHTC bisa membantu begitu. Jadi memang MHTC ini memfasilitasi pasien-pasien di Indonesia yang ingin sekali berobat ke Malaysia gitu ya. Iya, benar. Khususnya di Gleneagles juga salah satu tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Andi ya. Betul. Oke, berarti Anda di sini ingin sekali menjelaskan seputar prosedur-prosedur gitu. Nah, sebetulnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita mengajukan izin gitu untuk berobat ke Malaysia? Berapa lama tuh Mbak Renata? Iya, betul. Jadi untuk atau selama masa pandemi ini, Bu Ria, untuk pasien Indonesia yang mau berobat ke Malaysia itu memang ada syarat dan prosedur atau SOP-nya tersendiri. Salah satunya saya jelaskan sedikit ya, Bu Ria, untuk SOP-nya. Yang pertama, pasien harus menghubungi pihak rumah sakit. Contoh, kalau pasien mau ke Gleneagles Kuala Lumpur, dia harus menghubungi pihak Gleneagles Kuala Lumpur dahulu. Nanti pihak Gleneagles akan menilai nih, dinilai dulu kasusnya memang harus segera berangkat atau tidak. Jika ternyata nanti segera berangkat, pihak Gleneagles KL akan infokan ke pasien. Dan untuk berapa lamanya, ini dilihat dari pihak rumah sakit harus meminta izin dari MHTC yang ada di Malaysia. Jadi flow-nya pasien ke rumah sakit, lalu pihak rumah sakit harus izin ke MHTC. Itu kurang lebihnya 7 hari sih, Bu. Oke, jadi kita nggak bisa langsung ke MHTC ya? Tidak bisa. Jadi kalau untuk MHTC Indonesia, mereka tanya informasi saja kepada kami bisa. Oke, Tapi, just info ya. just info. Tapi untuk detailsnya, pasien harus kontak ke rumah sakit anggotanya MHTC. Oke, berarti pasien ke rumah sakit dulu. Nah, dari rumah sakit baru ke MHTC. Betul. Tetapi pasien di sini artinya satu pintu saja ya dari rumah sakit, karena rumah sakit yang akan uruskan tuh izin-izinnya sama MHTC di Malaysia. Nanti dia akan info kembali ke pasien. Oke. Kemudian kalau untuk izinnya sih itu saja sih, Bu. Cuman memang perlu dicatat, untuk rumah sakitnya tidak bisa semua rumah sakit, tapi harus yang berada di naungannya MHTC gitu. Oke, rumah sakit di bawah naungan MHTC ada berapa rumah sakit, Mbak? Per saat ini ada 69 rumah sakit swasta. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau pendengar nih ada yang mau cek
rumah sakit tujuannya ada atau tidak, itu boleh tanya kepada MHTCNI Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Nanti rumah sakit akan dari MHTC akan menjelaskan semuanya ya. Betul. Oke. Jadi ini semua rumah sakit di Malaysia bisa menerima pasien internasional. Oke, untuk saat ini untuk info rumah sakit mana saja yang bisa terima, memang harus cek kepada MHTC Indonesia dulu ya. Jadi kita akan bantu kasih informasinya rumah sakit yang mana. Tapi yang pasti Gleneagles Kuala Lumpur salah satunya yang sudah siap untuk terima pasien asing. Oke. Nah, sejauh ini sudah berapa pasien yang dari Indonesia khususnya gitu ya? Karena Anda kan merupakan kantor perwakilan MHTC yang ada di Indonesia nih. Ya. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak pasien yang Anda tangani gitu? Kalau untuk seputar informasinya banyak sekali Bu, sungguh benar-benar banyak, udah ratusan telepon, email, WhatsApp semua kita terima. Cuman memang pertimbangannya adalah pasien ini yang sudah bertanya kepada kita harus tahu lagi SOP berikutnya. Selain dari rumah sakitnya itu mana saja, mereka juga harus tahu bahwa ada karantina selama 14 hari nanti di Malaysia, dan juga harus menjalani 3 kali PCR atau swab test, dan juga moda transportasinya tidak bisa menggunakan yang komersial. Jadi harus menggunakan pesawat khusus, air ambulance atau pesawat charter begitu. Oke, nah pesawat khusus ini nanti akan dijelaskan lebih detail nanti ya. Ya. Nanti ada Mbak Maharani yang akan menjelaskan seputar pesawat khusus. Berarti karantina kemudian 3 kali PCR ini di luar tes yang dilakukan di Indonesia berarti ya. Ini khusus yang ada di Malaysia aja ya, 3 kali PCR ya. Ya, jadi 3 kali PCR atau swab itu 1 kali di Indonesia, yaitu 3 hari sebelum ketibaan, lalu 2 kali di Malaysia, yang pertama saat kedatangan dan 1 kali lagi sebelum pulang ke Indonesia. Itu memang prosedurnya sudah seperti itu Iya, ya. betul. Oke, baik. Saya juga pengen tanya nih seputar berarti memang pulang pergi kita nggak bisa menggunakan pesawat komersil, nggak bisa ya? Iya, jadi saat ini yang Itu pulang pergi nggak bisa? ya untuk berobat sebetulnya kan kalau berangkatnya itu menggunakan pesawat charter, dan kita itu melihatnya bahwa orang-orang atau pasien yang bisa berangkat ke Malaysia memang kondisinya ini yang sangat kritis ya Bu Ria. Jadi pastinya dia akan memerlukan waktu yang lama dan kondisinya mungkin juga tidak stabil atau seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu di sana yang lama, dan kembalinya juga harus menggunakan pesawat charter. Iya, memang khusus ya. Iya. Nah, terus bagaimana dong kalau Anda pasien dari Indonesia yang ingin melakukan berobat ke Malaysia, apa yang teman-teman MHTC Indonesia lakukan gitu? Oke, kalau dari kami selaku informasi center atau pusat informasi rumah sakit Malaysia, kami selalu memberikan informasi atau update tentang SOP-nya itu bagaimana. Karena banyak nih Bu Ria yang udah keburu beli tiket pesawat biasa, padahal nanti sampai bandara kan Nggak takutnya bisa. bermasalah. Jadi untungnya mereka sempat call kita dulu cari tahu sebetulnya SOP ini tuh sampai kapan gitu. Jadi kita selalu update info, karena kami juga punya platform berupa sosial media untuk kita infokan ke pasien-pasien Indonesia. Oke, bisa diinformasikan sosial media Ya. dari MHTC Indonesia nih? Baik, jadi yang pertama bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0812 8971 0029, atau melalui Instagram namanya @medtourism.my.id, atau kalau di search Medical Tourism Malaysia Strip Indonesia. Wah, boleh diulang nih, agak ribet nih. Oke, untuk WA-nya dulu deh, Oke, boleh diulang WA-nya Mbak saya Renata. ulang. Untuk WA informasi MHTC Indonesia bisa di 0812 8971 0029. Oke, itu WA-nya ya. Nah, kalau untuk Instagramnya? Instagramnya medtourism.my.id atau Medical Tourism Malaysia Indonesia. Oke, itu untuk Instagramnya ya. Ya. Oke, jadi silakan Anda bisa ke 0812 8971 0029 untuk mendapatkan informasi seputar MHTC Indonesia, atau Anda pengen tahu sebetulnya prosedur berobat ke Malaysia tuh seperti apa sih, khususnya Anda yang mungkin saat ini dalam kondisi emergensi ya Mbak Renata ya. Iya, betul. Oke, dan untuk Instagramnya tadi boleh disambutkan lagi? medtourism.my.id atau Medical Tourism Malaysia Indonesia. Oke, Medical Tourism Indonesia, Malaysia. Ya, oke, ya, baik. Nah, saya sedikit nih, saya mungkin pengen tahu juga seputar pesawat nih, Mbak Maharani.
Ya, Iya, halo, nah selamat udah siang. bagus suaranya. Selamat siang nih Mbak Maharani ya. Oke, pesawat SOS, ambulans udara. Ini Ya, sebetulnya pesawat apa? Yang pasti bukan komersil kan? Oke, bisa dijelaskan ini pesawat apa sih? sebenarnya ini tuh pesawat charter atau misalnya private jet. Biasanya kan kalau orang-orang naik private jet, artis-artis naik private jet itu kan kayak untuk Wah, keren jalan-jalan. banget Nah, private yang jet. ini khusus untuk terbang untuk bawa pasien. Jadi di private jetnya itu sudah ada bed untuk pasien dan tempat duduk untuk pendamping, gitu. Tapi pendamping yang bisa ikut tidak banyak, cuma 2 atau 3 tergantung tipe pesawat. Ada yang 4 tapi tergantung tipe pesawat juga. Gimana bisa diulang? Saya terkesima nih. Gimana bisa diulang? Heeh. Jadi gini. Jadi private jet ini untuk pendamping dan juga untuk pasien. Iya, Oke. betul. Nah, jadi kalau misalnya ada keluarga yang mau ikut, bisa 2 atau 4 orang. Oh. Tapi tergantung tipe pesawatnya. Ada pesawat yang gede, ada yang pesawat yang kecil. Oke. Gitu. Ada berapa tipe memang? Ada 2. Ada banyak. Oh, ada banyak. Oke. Yang biasa dipakai yang mana nih? Kita biasanya pakai dari Jakarta itu ada Hawker 400, ada Hawker 800, ada Westwind, ada Challenger. Itu salah satunya, tapi paling sering dipakai untuk di Indonesia sih Hawker 400 dan Hawker 800. Oke. Hawker 400 atau 800 ya. Iya. Ini yang biasa digunakan oleh pasien-pasien yang ada di Indonesia. Iya. Betul. Wah, kalau ngomongin tentang pesawat charter atau private jet tentunya ini identik dengan uang yang nggak sedikit juga gitu ya Mbak ya. Boleh Iya. tahu nggak sih sebetulnya berapa biaya pesawat evakuasi? Kalau untuk biaya pesawat evakuasi kita tetap harus hitungkan dulu di bagian tim operasional kami, karena kan gimana pun juga setiap rute itu beda-beda gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa kasih tahu berapa nih harganya gitu. Jadi misalnya dari Jakarta ke Singapura atau dari Jakarta ke Malaysia harganya beda karena kan Oke. lebih jauh. Iya, jadi memang lihat kondisi ya. Iya betul, tapi bukan kondisi pasien tapi jarak sih. Berarti nggak bisa diinfo dong berapa kisaran ya? Karena harga selalu berubah-ubah sih Oke, Mbak. mungkin bisa WA aja ya. Iya, by WhatsApp Oke, aja nanti by kita WhatsApp tampil. ya. Iya, nanti kita tampilin untuk nomor WhatsApp-nya yang bisa Iya. dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, nanti kita akan tampilkan juga ya. Oke, nah prosedurnya untuk pengaturan ke rumah sakit di Malaysia tuh gimana? Kalau untuk ke rumah sakit di Malaysia, kita hampir semua bekerja sama dengan rumah sakit di Malaysia. Tapi kembali lagi karena sekarang kan musim pandemik, jadi tidak semua rumah sakit itu sudah siapkan untuk SOP untuk isolasi. Oke, jadi Jadi beberapa rumah sakit saja di Malaysia yang sudah siapkan standar untuk isolasi pasien. Kita kembalikan lagi ke rumah sakit dan peraturan di MOH Malaysia atau Kementerian Kesehatan Malaysia. oke. Sejauh ini bagaimana? Sudah sejauh ini kan masa pandemi ini sudah berlangsung sekitar 3 bulanan lebih, nyaris ke 4 bulan ya? Atau masih sama gimana? Kalau untuk keberangkatan ke Malaysia sih menurun drastis ya Mbak, karena kan satu kita kepentok di bagian peraturan. Peraturan yang memang dari sana ya? Iya betul, peraturan dari pemerintah Malaysianya. Karena kalau gimana pun juga yang bisa ikut adalah cuma satu pendamping, satu pasien dengan satu pendamping. Walaupun pesawatnya bisa 2 orang pendamping atau 3 orang pendamping, tetapi yang bisa ikut tetap cuma satu. Hanya dibatasi berarti ya? Iya, selama pandemi ini. Tapi sebelumnya sih bisa 2 orang atau 3 orang tergantung tipe pesawat. Oke. Nah sejauh ini sudah ada permintaan gitu selama masa pandemi ini Mbak? Kalau permintaan banyak Mbak, cuma kan karena tidak semua daerah di Jakarta itu bisa keluarkan hasil swab dalam 1-3 hari. Sementara pemerintah Malaysia itu kan maunya dalam 1-3 hari terhitung sejak swab harus diberangkatkan. Oh gitu, 1-3 hari ya? Iya, jadi terhitungnya itu sejak pasien approval. Jadi surat approval itu kan berlakunya 1-14 hari. Nah, dalam jangka 14 hari itu pasien harus cek swab atau PCR. Nah, terhitung sejak PCR atau swab ini dalam 1-3 hari harus tetap diberangkatkan. Jadi harus cari pemeriksaan yang bisa keluarkan dalam 1-3 hari. Yang cepat gitu ya? Iya, tapi tidak semua di Indonesia bisa keluarkan 1-3 hari. Kita kendalanya di situ. Dan kebanyakan pun itu cuma bisa di Jakarta atau kota-kota besar. Berarti memang kendalanya ya karena memang ini masalah bersama soalnya ya. Iya. Masalah satu dunia. Jadi kita nggak bisa salahin juga gitu prosedur mana yang kok ternyata ketat sekali di sana atau mungkin di Indonesianya sendiri begini gitu, karena memang persoalan satu dunia gitu ya. Oke, terkait dengan pesawat SOS ini ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Oke, boleh saya bantu presentasi sedikit Oke, mengenai perusahaan kami? Oke, boleh seputar SOS ini ya. Iya. Gimana tuh? Kami itu Ini under siapa sih Mbak? maksudnya gimana? Oke, ini pesawat SOS ini di bawah.
Kalau undernya tetap kita dari PT SOS Sahabat Medika. Oke. Tetap ada pemiliknya juga, tapi kan saya staffnya Mbak. Oke, kebetulan. iya silakan boleh dipresentasikan Mbak. Iya. Mungkin buat teman-teman semua bisa nyaksikan di channel YouTube kita di Heartline Network ya, silakan boleh lihat. Iya silakan Mbak. Iya, kami dari PT SOS Sahabat Medika, pemilik brand pesawat SOS atau RSOS, berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam transportasi udara untuk pasien antar kota di Indonesia maupun antar negara. Dengan layanan prima kami dipercaya menjadi rujukan rumah sakit di Indonesia maupun luar negeri. Kami memberikan pelayanan bed to bed dan kami mengatur segala kebutuhan pasien dengan berfokus pada keselamatan pasien. Jadi layanan kami itu mencakup segala kebutuhan pasien pada proses evakuasi, termasuk medical team, pengurusan kamar, dan dokter di rumah sakit tujuan. Gitu. Tapi tidak semua rumah sakit ya Mbak ya. Oke, jadi menyiapkan segala yang dibutuhkan pasien ya untuk Betul. proses evakuasi termasuk tim medis, Betul, tim pengurusan medis, pengurusan kamar. pengurusan dokter, sama sudah termasuk ambulan daratnya juga sudah termasuk. Kita antar dan kita jemput juga. Oke. Gitu. Kemudian Kami berpengalaman lebih dari 10 tahun, telah melayani lebih dari 800 pasien. Pengalaman menjadikan kami profesional dan siap sedia dalam menangani pasien selama proses evakuasi berlangsung melalui ambulan darat dan ambulan udara. Jadi kita juga ada ambulan daratnya dan ambulan udara juga. Oke, ambulan udaranya yang tadi Anda gimana tuh? Apa perbedaan ambulans darat, ambulans udara? Kalau ambulans darat kita pakai mobil, tapi Oke. kalau ambulans udara kita pakai private jet. Tapi ada Pakai private jet. Iya. Oke. Karena kan sekarang di Malaysia itu cuma bisa penerbangannya menggunakan private jet, tidak bisa menggunakan komersial. Tapi kalau misalnya ada komersial dan pemerintah Malaysia bisa mengizinkan, kita bisa terbangkan pakai komersial. Oh, jadi kita tunggu kabar dari sana berarti ya? Iya. Betul. Jadi Bu Ria, kalau saya boleh tambah, Boleh. memang MHTC di sini posisinya untuk menentukan SOP berobat sesuai dengan arahan dari MOH atau Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi MHTC memang yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia untuk menentukan SOP-nya. Jadi contohnya kayak pesawat SOS ini memang mode transportasi yang diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang emergensi ini harus segera berangkat, cek dulu kepada MHTC rumah sakitnya itu terdaftar atau tidak. Jika nanti pihak rumah sakit sudah dapatkan izinnya dari MHTC yang di Malaysia, baru boleh kontak seperti transportasi udaranya yaitu air ambulance tadi, dan juga mulai siapkan PCR atau swab-nya seperti itu. Oke, jadi memang ini sudah dipercaya oleh Kementerian Kesehatan Betul. Malaysia ya. Betul. Oke, kemudian ini berarti memang untuk SOS sendiri kantor sudah ada kantornya, kantor yang memang betul-betul kantor gitu di Jakarta ya. Betul, kita sudah ada kantornya resmi. Kantor kita ada di Cilandak. Nanti bisa cek di website kami untuk alamat detailnya. Nah, kami juga sudah berbadan hukum resmi dan legal di Indonesia. Terpercaya sebagai rekanan di rumah sakit untuk dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Oke, jadi nggak perlu sanksi gitu ya karena PT SOS ini berbadan hukum resmi dan legal di Indonesia. Kemudian Betul. Kami juga dilengkapi dengan peralatan medis serta obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dewasa maupun anak. Tim medis yaitu dokter dan perawat yang sudah terlatih dan berpengalaman untuk penerbangan medis. Oke. Jadi dilengkapi dengan peralatan medis serta obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dewasa ataupun juga anak, ini ada di pesawat. Betul, kita siapkan biasanya obat-obat emergensi. Oke. Karena kan gimana pun juga kalau misalnya terjadi sesuatu di atas itu adalah tanggung jawab dokter dan perawat. Oke, baik. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk prosedur, itu termasuk prosedur evakuasinya ya? Kalau untuk prosedur evakuasi kita ada beberapa hal. Sebelum melakukan penerbangan, pertama bisa menghubungi kami. Jadi sebelum keberangkatan kan biasanya pasien tanya dulu untuk harga. Nah biasanya setelah deal sama harga, mereka akan konsultasi ini baiknya gimana, keberangkatannya kayak gimana. Nah nanti bisa telepon melalui kami bisa lewat telepon atau WhatsApp, email, dan berdiskusi ke kantor kami. Kalau untuk berdiskusi ke kantor kami nanti bisa janjian terlebih dahulu, tapi tetap nanti kita bisa ketemu. Kalau misalnya mau berbincang atau mau tahu isi tentang prosedurnya kayak gimana. Iya. Karena kan memang ini menyangkut nyawa gitu ya. Jadi memang betul-betul harus diketahui detail. Oke, kemudian prosedur lainnya?
prosedur lainnya karena sekarang kan lagi musim COVID. Nah, jadi diwajibkan pasien untuk tes kesehatan dan pasien itu wajib dinyatakan negatif COVID-19. Untuk pasien dan pendamping wajib. Oke. Jadi bukan pasien aja yang diperiksa, tapi Pendamping pendamping juga wajib. Harus tes kesehatan juga ya, pendamping Iya. dan pasien udah pasti. Iya, Oke. tapi kalau untuk keluar negeri pasien yang tadi seperti dijelaskan sama Mbak Renata, wajib PCR test atau swab test. Pasien dan pendamping wajib PCR atau swab test. Tapi kalau misalnya di dalam negeri, rapid pun bisa. Gitu. Setelah data-data semuanya dikirim, nanti akan ada proses evaluasi. Jadi dokter kami akan visit ke tempatnya pasien atau akan menghubungi dokter pendamping pasien atau keluarga untuk berdiskusi bagaimana nanti pasien gimana selama penerbangan, lalu apa aja alat yang harus disiapkan sebelum keberangkatan. Jadi kan kita harus tahu dulu gitu, apakah pasien menggunakan ventilator atau misalnya pasiennya kebutuhan oksigennya berapa, kita harus sediakan sesuai dengan kebutuhannya pasien. Gitu. Ternyata memang dalam perjalanan pasien butuh oksigen lebih banyak, tapi kita bawanya sedikit. Ya itu masalah Itu lagi ya, masalah resiko lagi. ya, bisa Nah. resiko di jalan gitu ya. Iya, makanya kita butuh dokter. Kita butuh dokter evakuasi untuk mengevaluasi keadaan pasien. Oke. Gitu. Dokter evakuasinya dari Indonesia kan ya? Dokter evakuasi kita dari Indonesia. Jadi kalau misalnya pun kan home base-nya kita ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya pasien dari Jakarta, dokter bisa langsung visit. Tapi kalau biasanya dari luar kota atau luar negeri, dokter biasanya by phone. Oke. Kebanyakan dari mana Mbak pasien-pasien dari Jakarta atau mungkin banyak juga dari daerah ya? Banyak Mbak, banyak banget yang dari daerah. Oh gitu. Iya, kebanyakan dari Surabaya. Mm-mm. Terakhir ada Papua juga. Mereka pilih ke sana ya? Ada yang ke Jakarta, ada juga yang ke luar negeri. Tapi Oke. kebanyakan dari Surabaya itu lebih ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Oke. Kemudian masih seputar evakuasi ini prosedurnya? Untuk dokumen nanti kita siapkan untuk agreement, invoice, dan izin penerbangan pasien dan pengurusan kamar rawat di rumah sakit. Penerbangan itu artinya itu adalah izin take off landing. Karena kan pesawat itu butuh take off landing. Nah, butuh perizinan untuk take off landing di bandaranya. Entah itu nanti terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, berarti kan butuh perizinan terbang di bandara dan perizinan terbang di Kuala Lumpurnya. Gitu. Oke. Lalu kalau untuk transportasi nanti kita siapkan juga untuk ambulan di Jakarta dan ambulan di Malaysia. Kalau misalnya ternyata memang dia ingin ke Malaysianya di Penang, Melaka, atau misalnya di Kuala Lumpur atau di Johor Bahru, kita pasti siapkan ambulan di tempat tujuan. Oke, berarti beres ya. Beres. Ambulans Jakarta juga disiapkan, ambulans di Malaysia ketika sudah sampai di sana pun juga disiapkan ya. Iya, sudah all in semuanya. Sudah all in. Oke. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya bagaimana pesawat SOS, bisa cek di website kami www.pesawatsos.com atau email ke kami ke info@pesawatsos.com atau telepon ke 021 5085 8811 atau bisa WhatsApp ke 0878 71 000 108. Oke, Anda langsung saja ke www.pesawatsos.com. Mudah sekali diingatnya ya. Iya. Pesawatsos.com atau Anda bisa ke nomor telepon 50858811 ya. Oke, Anda bisa lihat deh di layar kami ya yang ada di YouTube. Anda bisa saksikan kontak untuk menghubungi pesawat SOS ya. Anda bisa dapatkan informasi seputar email, nomor telepon dan juga WA-nya. Langsung saja ke channel YouTube Heartline Network. Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi, tidak hanya informasi seputar pesawat SOS tapi juga informasi seputar MHTJ yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Renata ya. Bagaimana prosedur berobat ke Malaysia di masa pandemi ini. Jadi memang ini lebih oke, ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan pesawat SOS ini, Mbak? Boleh, ini kalau misalnya kita lampirkan untuk beberapa tipe pesawat ya Mbak ya. Oh, ini Galerinya. yang tipe-tipenya yang cukup banyak tadi ya? Iya, ini salah satu contoh evakuasi kita. Oh, ini. Kayak gini. Wah, ramai juga ya. Karena memang dibutuhkan tim yang banyak ya. Iya, karena kan di bandara memang butuh tim yang banyak di hanggarnya Mbak. Untuk bantu mengangkat pasien. Iya. Gitu. Ini Oke. salah satunya, yang ini juga. Oh, ini di dalam pesawatnya ya? Iya, kalau yang di bawahnya itu, kalau yang di sebelah di H800 itu kan adalah tipe pesawat Hawker 800-nya. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri itu adalah di
pesawat komersil. Jadi kita juga bisa pesawat komersil. Ini yang kanan Hawker 800 ya? Iya, Ini yang betul. sering digunakan oleh pasien dari Indonesia yang Hawker 800 sama Hawker 400 tadi ya? Iya, betul. Cuma bedanya Hawker 800 lebih besar. Iya, lebih besar. Terus lebih nyaman juga sih gitu ya untuk pendamping juga ya. Iya. Jadi nggak stres juga gitu di jalan. Kalau saya lihat dari fasilitas yang ada di pesawat sih kadang-kadang kan memang pengaruh ya, kalau kondisi atau sarananya juga tidak memadai, itu tingkat stresnya kan bertambah ya. Betul. Tapi kalau pesawatnya sangat nyaman, akhirnya memang bisa menekan tingkat stres dari pasien dan juga pendamping. Betul, apalagi kan dokternya juga bisa menenangkan pendamping. Mm-mm. Gitu. Kalau misalnya dokternya pun bisa mengatasi masalah untuk pasien, pasti pendampingnya pun tenang. Oke, ini sepertinya kalau saya lihat juga di tampilan layar di YouTube ini, dokter-dokter yang menangani memang sudah diberikan keahlian khusus, tidak hanya menangani pasien dalam hal kesehatan, tapi juga psikologis ya sepertinya ya. Betul, karena kan memang butuh banget. Kita kan memang butuhnya itu adalah komunikasi terapeutik. Artinya kita harus komunikasi di mana kepada pasien, pendamping dan semua orang yang terlibat. Oke, kemudian Gitu. Nah, di sini saya lampirkan ini contohnya untuk baby. yang untuk baby. Iya, Oh ini ya, pakai inkubator. pakai inkubator ya, seperti inkubator di rumah sakit ya. Iya, betul. Pasti kita bawa karena kan biasanya kalau baby butuh inkubator. Cuma pindah aja nih ke pesawat nih inkubatornya. Iya, betul. Jangan kan itu Mbak, kita juga bisa pindahkan ventilator yang di rumah sakit. Oh, bisa pindah juga ventilator Iya, ya. kita ada ventilator mobile. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien emergensi seperti yang dibutuhkan, kalau misalnya kan salah satu syarat di Malaysia itu adalah untuk pasien-pasien emergensi. Biasanya pasien emergensi kebanyakan pakai ventilator. Nah, kita pasti siapkan juga ventilator. Harga sudah include dari yang nanti kita kasih ke keluarga. Nggak bisa dibocorin di sini ya biayanya ya. Kalau harga kita nggak bisa bocorin Iya, iya, karena kan iya. memang kadang berubah-ubah. Nanti Iya. saya kasih sekarang, totonya nanti Berubah. beda. Iya, Rupiah naik juga berubah juga ya. betul. Iya, Karena kan dolar ya. betul harganya kita range-nya pakai dolar. Iya ya, oke. Ada slide lagi Mbak? Ada. Oke. Yang ini tipe pesawat yang lain. Keren loh, ini yang mana nih? Ini pesawat apa nih? Hawker berapa nih? Sama, Hawker 800 yang tadi? Oh, kalau yang ini, iya kurang lebih sama Mbak. Sama ya, hampir sama ya. Oke. Kemudian? Sudah selesai. Oke, sudah. Oke, ini informasi yang bisa Anda dapatkan seputar pesawat SOS atau ambulans udara ya. Kalau yang ambulans daratnya nggak ada ya? Ambulans daratnya nggak ada karena kita Oke. kan presentasi khusus ambulans Iya. udara. Karena Karena mau berobat ke Malaysia. Karena mau berobat ke karena mau Malaysia. berobat, iya, iya. Oke, kalau itu kan nanti urusan di sana ya. Iya. Iya. Oke, baik. Waktu kita sudah hampir habis nih. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih dari Mbak Renata. Apa-apa lagi sih informasi? Mungkin Anda boleh review lagi deh seputar MHTC nih, supaya pendengar yang mungkin baru aja tune in gitu, mereka langsung oh ada MHTC dan ternyata mereka memberikan layanan seperti ini, atau mungkin layanan MHTC di Indonesia seperti apa Mbak Renata? Iya, baik. Jadi untuk MHTC di Indonesia ini sebetulnya untuk pusat informasi pasien yang mau berobat ke Malaysia. Jadi kalau pendengar Heartliner mau ada rencana berobat atau bawa pasien ke Malaysia, terutama di masa pandemi ini, baiknya untuk lebih pasti cek dulu kepada kami MHTC di Indonesia melalui WhatsApp atau Instagram. Nanti kami bisa sampaikan infonya. Kalau untuk transportasinya, karena sekali lagi saya bilang selama pandemi ini SOP-nya harus menggunakan transportasi khusus, yaitu ambulans udara atau pesawat charter. Nanti infonya bisa sama pesawat SOS. Tapi untuk SOP berobat ke Malaysia, apakah harus karantina, apakah harus PCR swab, berapa orang pendamping, dan lain-lain, rumah sakitnya di mana, tolong kontak ke MHTC dulu untuk memastikan informasinya benar gitu, karena kami adalah perwakilan resmi dari pemerintah Malaysia yang untuk memfasilitasi pertanyaan pasien gitu. Oke, dari Mbak Mahrani sebelum closing ada yang mau disampaikan? Sudah Mbak, itu aja kalau dari kami. Oke, baik, selengkapnya lihat saja ya, bisa disaksikan melalui channel YouTube kita ya. Betul. Oke, thank you ya Mbak Renata, terima Thank kasih you, Bu Ria. ya, untuk Ya, sharingnya. terima kasih. Mbak Maharani juga terima kasih ya. Ya. Ya, semoga masa-masa ini masa pandemi ini segera berakhir supaya masyarakat Amin. yang ingin melakukan pengobatan atau mungkin cek kesehatan bisa diterima, tidak hanya yang emergensi aja gitu ya. Iya. Ya, karena sekarang hanya yang untuk emergensi saja. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Terima kasih. Renata dari MHTC Indonesia dan juga Mbak Maharani dari
dari SOS ya, dari Terima pesawat kasih. SOS Ambulans Udara. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga Heartliners sudah menyaksikan. Silahkan Anda yang terlewat siaran saya bersama dengan narasumber saya kali ini, dan juga tadi ada Pak Andi dari Glen Eagles Kuala Lumpur. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Silahkan Anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube Heartline Network. Saatnya saya Ria juga undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never give up.